Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Dianriani dari kelas 12-2. Di sini saya akan membuat tugas video sejarah tentang masa reformasi. Pada awal masa reformasi, pemerintahan Indonesia telah melewati beberapa periode, yaitu yang pertama, periode pemerintahan B.J. Habibie, yang kedua, periode pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang ketiga, periode pemerintahan Megawati, dan yang keempat, periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di video ini saya akan membahas masa reformasi periode pemerintahan Burhanuddin Yusuf Habibie. Setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Pada hari itu juga, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan jika Presiden berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Setelah dilantik, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertamanya di Istana Merdeka dan disiarkan oleh RRI dan TVRI. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut merupakan visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntunan reformasi yang cepat dan tepat. Presiden B.J. Habibie kemudian menyusun kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dan dari bidang politik. Pemerintahan B.J. Habibie telah melakukan banyak perubahan terutama dalam bidang politik. B.J. Habibie berupaya merubah budaya politik yang telah diwarisi oleh pemerintahan sebelumnya. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh B.J. Habibie dalam bidang politik diantaranya: yang pertama, memperlakukan otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 tahun 1998. Sebelum masa reformasi, segala urusan pemerintahan dan keuangan terpusat di Jakarta. Akibatnya, banyak daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau, Sumatera Selatan, Papua, dan Kalimantan justru hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintahan B.J. Habibie kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai upaya mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, sehingga Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi. Selanjutnya, dari kebijakan politik yang kedua adalah menciptakan kebebasan berpolitik dengan menerapkan sistem multipartai dalam pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, sehingga pelaksanaan pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Kebijakan yang ketiga adalah menghapus peraturan Menteri Penerangan nomor 1 tahun 1994 karena peraturan ini menghalangi perkembangan pers. B.J. Habibie kemudian mengesahkan Undang-Undang Pers pada tanggal
13 September 1999 yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Kebijakan selanjutnya, Presiden B.J. Habibie membatasi masa jabatan presiden sebanyak 2 kali masa jabatan saja, dengan masing-masing masa jabatan selama 5 tahun. Ada satu peristiwa besar yang terjadi dalam masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu dilaksanakannya referendum di Timur Timur. Referendum sendiri adalah suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara. Sejak masa Orde Baru, Timur Timur berusaha ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang bertujuan untuk memastikan apakah rakyat Timur Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. Hasil referendum kemudian diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya, 78,5% rakyat Timur Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Timur Timur pun resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang hak asasi manusia. Dalam melaksanakan agenda reformasi di bidang perlindungan HAM, Presiden B.J. Habibie melaksanakan beberapa kebijakan, seperti pembebasan tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru melalui pemberian amnesti dan abolisi. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan Presiden kepada seorang narapidana. Sedangkan abolisi adalah penghapusan proses hukum yang sedang berjalan kepada seorang terpidana. Salah satunya adalah pembebasan Sri Bintang Pamungkas yang dipenjara karena kebijakan Soeharto. Menurut B.J. Habibie, menahan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Kebijakan selanjutnya adalah menghilangkan pemberian tanda khusus pada KTP warga keturunan Tionghoa serta menghilangkan diskriminasi khas etnik dan agama. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang ekonomi. Selama masa pemerintahannya, B.J. Habibie melakukan pencapaian dalam bidang ekonomi. Di antaranya, berhasil mengatasi krisis moneter dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16 rupiah per 1 dolar menjadi 6.700 per 1 dolar. Selain itu, Presiden B.J. Habibie juga berhasil menurunkan laju inflasi. Distribusi kebutuhan pokok pun mulai kembali berjalan dengan baik. Masa pemerintahan B.J. Habibie hanya berlangsung 1 tahun 5 bulan saja, yaitu dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Lalu, bagaimana berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie? Pada tanggal 14 Oktober 1999, MPR mengadakan sidang umum. Pada sidang tersebut, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, sebagian besar anggota MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden.
Hal yang menjadi sorotan utama adalah masalah referendum Timur Timur. MPR mengumumkan bahwa pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak. B.J. Habibie menyatakan bahwa ia ikhlas menerima keputusan MPR dan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode selanjutnya. Hal yang sama setelah penolakan pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie diumumkan, yaitu tanggal 20 Oktober 1999, MPR kemudian melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pemilihan presiden. Pada saat itu, calon presiden diantaranya Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Yusril Iza Mahendra. Namun Yusril mengundurkan diri beberapa saat sebelum dilaksanakan peringatan suara. Kemudian Abdurrahman Wahid pun menang dan diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia keempat.